Kali ini kita akan membahas tentang materi kita, yaitu bagaimana cara kita membuat tabel di dalam Microsoft Word. Baik, pertama sekali kita buat dulu judulnya, yaitu PT Maju Suka, Mundur Tidak Suka. Nah, setelah judulnya kita ketengahkan, kita besarkan ya sesuai dengan apa yang kita inginkan, hitamkan dia supaya nampak lebih. Kemudian di situ kita masukkan yaitu laporan gaji ya, karyawan bulan Desember. Atau kita buat rata kiri kanan juga boleh. Nah, di sini kita mau buat kolom yang pertama nomor urut, nama karyawan, jenis kelamin, agama, kemudian selanjutnya status, gaji, bonus, total pendapatan. Berarti ada 8 kolom ya. Jadi cara membuat tabelnya kita ambil menu insert, kita ambil tabel, kita ambil kolomnya sebanyak 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu kolomnya meminta buat 8. Jumlah karyawan kita ada 10, ada 6 ya. Jadi kita buat sama bawahnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Klik. Nah, selesai. Nah, kemudian kita ketikkan di sini dia, kita buat yang pertama tadi adalah nomor urut ya. Nomor, enter, urut. Supaya dia apa, kita enter aja ya, biar dia barisnya lebih manis. Nomor urut, nama karyawan ya, karyawan, kemudian tab untuk pindah ke sebelahnya, JK kita buat aja jenis kelamin ya, kemudian selanjutnya status, selanjutnya kita buat golongan ya. Kemudian setelah itu kita buat gaji ya, gaji dasar atau gaji pokok ya, kemudian bonus. Ini sebagai contoh saja ya, baru total gaji. Total. Nah, sebenarnya kalau kita mau buat jumlah kolomnya lagi lebih banyak lagi silakan saja, tapi di sini kita coba ya dengan jumlahnya adalah 8 kolom. Yang pertama yaitu nomor 1. Ini ukuran hurufnya 12 ya, dan masih hitam semua. Nanti tinggal kita lagi mau bagaimana kita bentuk saja ya. Misalnya kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 karyawan ya. 6, 3, 4, 5, 6. Nah, misalnya ini kan kebesaran nih, ya banyak makan kolom, kita kecilkan pakai yang ini ya. Ini kita tarik ke kiri ya, tapi jangan terlalu habis ya, nomor urut ya, supaya nanti di karyawannya kita agak lebarkan dikit ya. Nah, seperti itu ya, karena kita harus sesuaikan yang mana lebar, yang mana kecilnya ya. Nama karyawannya misalnya Susanti. Kemudian Marlina Rarijan. Kemudian Ahmad Damhuri. Kemudian selanjutnya Erna Suryani. Kemudian setelah itu Rahmat Nurani. Baru sebelahnya adalah Anam Nur Ain. Yang ini jenis kelaminnya adalah kita buat saja wanita ya, berarti wanita, pria, wanita, pria, wanita.
Nah, yang ini kita buat aja jenis ya, atau kita singkat aja dengan JK ya, supaya dia lebih kecil kolomnya, sehingga kita bisa kecilkan kolomnya. Nah, statusnya ini adalah, dia posisinya adalah kawin, 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 kawin. Ini bisa kita kecilkan juga ya, supaya dia sesuai. Nah, golongannya kita buat yaitu 1A, 2A, 3A, 1A, 2A, 3A. Nah, gaji dasarnya terserah kita mau berapa kita buat gitu ya. Misalnya ini membuat tabel ya. Misalnya 1A kita buat 100.000 misalnya ya. Jadi kalau 2A 200.000 ini sebagai contoh saja ya teman-teman ya. Yang ini 300.000, yang ini 100.000, yang ini 200.000, yang ini 300.000. Baik, di sini kita buat adalah bonusnya adalah 50.000. Sebagai contoh saja ya, 50.000. Ini berarti 100.000. Kemudian yang ini 30.000. Ya, 50, 100, 150.000 ya. Yang ini 50.000. Yang ini 100.000. Yang ini dia 150.000. Nah, di sini ya kalau ini nggak masuk kita bisa spasikan ya supaya dia sejajar. Nah, kalau kita mau tambahkan juga ada bilangan RP di sebelah kirinya, tidak ada masalah ya. Kita ketikkan RP titik misalnya. Nah, dia pecah ke bawah nggak apa-apa. Nanti itu kolomnya kurang lebar, kita bisa lebarkan ya. RP spasi, RP spasi, nggak apa-apa. Biar aja dia pisah dulu, nggak apa-apa. Nanti kita rapikan ya. RP kemudian RP. Nah, kalau ini dia jatuh karena kurang lebar kolomnya. Kalau kita lebarkan lagi dia nggak jatuh kan, gitu ya. Nah, yang ini juga begitu. Yang ini kita buat aja goal ya, supaya dia cukup. Yang ini kita kecilkan, bisa kita kecilkan ya supaya dia ya. Misalnya gaji dasarnya kita buat juga RP. Nah, macam ini juga tadi ya, jatuh nggak apa-apa. Itu karena kolomnya kurang lebar ya. RP ya, ini RP ya, ini RP. Nah, kalau kita besarkan kolomnya maka secara otomatis ya sudah posisinya bagus. Total gajinya ini kamu isi sendiri saja ya, biar supaya cepat waktu kita, tidak membuang-buang waktu ya. Nah, kalau semisalnya ini kan yang hitam adalah atasnya saja, birunya saja ya. Isinya kalau kita nggak mau hitam, kita blok aja dari sini semuanya. Kita matikan hitamnya ya. Dan kalau mau manis kita ketengahkan dia biar nampak lebih manis. Jadi kalau misalnya kita mau ke tengah ya, misalnya dari sini kita mau tengah, ini dia sudah selesai. Kemudian di bawahnya kita buat hormat saya, kepala dirut maju dirut ya. Di bawahnya kita ketikkan lagi dirut utama, kita buat aja panjang ya, direktur utama. Di bawahnya Suminem MSC ya, Suminem MSC, Suminem MSC. Nah, selesai. Nah, kalau datanya mau kita simpan, cara nyimpannya semua sudah tahu. Kita ambil file, save as. Kemudian setelah itu kita simpan di mana? Misalnya mau kita simpan di B, klik 2 kali. Kita buat namanya pembuatan tabel. Baik, ini ya, pembuatan tabel. Nah, sudah kita simpan. Nah, kalau misalnya kita mau tambahkan, mau menambah baris. Kalau kita mau menambah baris di nomor 6 ini ada satu buah baris, seorang pegawai ketinggalan 1.
kita mau mengisi baris kosong di dalam tabel, maka kita gunakan di baris kelima. Baru kita gunakan yaitu boleh juga klik kanan, boleh klik kanan, boleh. Ya, kemudian kita ambil insert. Ya, kita ambil row. Kalau di bawah, tadi kan kursor kita di 5 ya. Kita mau nambah yang di bawah 5, berarti kita pilih insert row below. Ya, Pak. Insert row below. Kita ulang lagi ya. Ctrl Z. Misalnya kita mau nambah di atas angka 5, ya, di bawah 4, di atas angka 5. Kursor kita kan di 5 tuh. Berarti kita mau nambah baris ya. Di atas 5 berarti klik kanan di sini. Insert, tapi kita ambil row above. Row above ini menambah tabel kosong ya di atas kursor kita. Kursor kita kan di 5 ya. Kalau kita pilih insert row above, berarti di atas angka 5 akan ditambah lagi dia. Berarti di sini ada tambah baris kosong. Atau kalau kita mau di bawah angka 4 misalnya, berarti kita buat di 4 kursornya. Di bawah angka 4 berarti kita klik kanan, kita ambil insert row below. Ya, below itu berarti di bawah. Kita tambah di sini berarti nomor 5. Di sini kita ganti jadi nomor 6 ya. Nah, di sini kita buat namanya Cici Susanti. Ya, jenis kelaminnya wanita, kawin, belum kawin ya. Golongannya 2A ya. Nah, kemudian gajinya adalah 200.000. Di sini tambahkan lagi RP-nya. Ya, 2A ya, 2A berarti 100.000. Nah, itu kalau dia menambah baris. Kalau misalnya kita ingin menambah kolom ya, itu kita letakkan. Misalnya kita mau menambah kolom setelah JK, jenis kelamin, kita letakkan di JK, kan JK kolom JK ya. Kita klik kanan, kita ambil insert. Nah, kita cari kolom, dia kolom sebelah kiri apa sebelah kanan. Kalau kita ambil, kita kan mau sebelah JK, berarti insert kolom to the right, menambah satu kolom di sebelah kanan. Kita tutup. Kalau misalnya kamu mau menambah kolom di sebelah kiri, berarti setelah nama ya, sebelum JK, kita klik kanan, insert kolom to the left, kita menambah kolomnya ya. Nah, kalau menghapus kolom bagaimana? Nah, gini aja, kita ambil aja dia di sini, kolomnya kita blok, ini kolomnya yang mau dihapus, tabel kolomnya mau dihapus, klik kanan, kita pilih delete kolom, kan hapus. Tambah lagi ya, misalnya kita mau buat kolom di sebelum kolongan, klik kanan, insert kolom the left, tambah. Kalau kita mau menghapusnya, kita blok dia, kita blok, klik kanan, ya, klik kanan, kita pilih delete kolom. Sama juga kayak tadi kalau kita nambah kolom, misalnya di sebelum angka 5 ya, klik kanan, insert row above, kan tambah tuh. Kalau menghapusnya kita blok aja, di sini letakkan pointernya, klik kanan, delete cell, ya, delete enter row, ya, dia menghapus. Nah, sekarang kalau kita mau membentuk garis-garisnya ini, misalnya garisnya mau kita bentuk, kita bisa membloknya semua ya. Ini kita klik di sebelah situ, kita klik kanan, kita ambil border and shading. Border and shading ini untuk memformat bentuk format garisnya ya, namanya border and shading. Kalau kita ambil border and shading, kita ambil di sebelah sini dia menggunakan garisnya double ya, kita cari double. Nah, ini dia. Supaya lebih manis ya, bisa kita buat seperti itu ya, atau kita ganti sama yang ini juga boleh. Nah, nanti yang ini kita buat double ya, yang ini kita hilangkan, jadi kita buat dengan garis satu aja ya. Nah, kita buat garis satu, yang mana boleh kita buat ya. Ini ya, kita buat garis satu nih, kita buat garis satu ya. Kita ambil oke. Nah, secara oke, baik, itu saja. Kalau kita mau hitamkan border and shading ininya, boleh juga kita blok ya. Kita blok ininya, kita ambil klik kanan, biar lebih manis ya. Kita ambil yaitu border and shading. Kemudian kita ambil shading. Ya, di situ kita bisa shadingkan warnanya. Kita klik. Nah, ya seperti ini ya.
Apalagi. Baik, itu saja ya perintah untuk membuat tabel di dalam Microsoft Word. Nanti kita lanjut kembali ke tempat yang lain. Kita ucapkan semangat pagi.